Jadi kalau berada di Masjidil Haram, masjid di luarnya atau di dalamnya itu tak nunduk. Tengoklah masjid itu, tengoklah Ka'bah. Itu sepakat seluruh ulama-ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Dari Pekanbaru ke Pulau Rupat, sampai di Rupat balik lagi ke Pekanbaru. Malam ini ustadznya datang terlambat. Insyaallah jamaah sekalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana wa hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan fadhkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Dan insyaallah mengingat Allah adalah cara kita supaya Allah ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat kepada kita, maka insyaallah proposal cair. Di kehidupan ini kan begitu. Siapa yang paling dekat, dia yang paling dibantu. Ada istilahnya apa? Ordang. Ada orang dalam. Ingin diingat Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Siapa yang keluar rumahnya untuk mengaji, maka dia dapat pahala sabilillah. Yang insyaallah pahala sabilillah ini Allah berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Udah cek tensi Pak? Ibu? Udah aman ya? Aman. Jadi kalau ada yang bilang makan daging itu naik tensi, tidak juga. Yang naik tensi itu yang tidak dapat daging. Yang tidak dapat daging naik tensi. Dan alhamdulillah kurban Bapak Ibu juga sampai ke pesantren kami. Jazakumullah khair. Insyaallah kurban Bapak Ibu diterima Allah. Dan kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita melanjutkan kaji kita. Kalau di pertemuan sebelumnya kita khusus membahas masalah kurban. Ini kita balik lagi membahas tentang fikih sholat menurut ulama mazhab. Malam hari ini kita ingin kaji tentang pandangan kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mengamalkan ibadah atau bahasanya memahami cara beribadah, maka yang paling betul adalah
mempelajari fikihnya. Itu jalan yang paling betul. Ingin paham, ingin benar cara beribadah, maka yang dikaji adalah fikih ibadah, bukan hadis tentang ibadah. Kalau ingin dipraktekkan ya, kalau ingin dipraktekkan. Tapi kalau sekedar pengetahuan boleh, sekedar pengetahuan hadis-hadis tentang ibadah itu boleh. Ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah, kalau sebatas pengetahuan ataupun fondasi pegangan boleh. Tapi kalau untuk mengamalkan ini harus berfikih, harus pakai ilmu fikih. Kalau ilmu hadis yang kita sampaikan, kemudian itulah yang kita praktekkan, nanti timbul banyak masalah. Bukan hadisnya yang bermasalah, bukan. Kitanya yang bermasalah, karena tidak bisa menempatkan hadis itu sesuai dengan fungsinya. Dan kalau nanti, dan sudah juga disampaikan, akan kita jumpakan banyak betul hadis-hadis itu dalam satu problem, dalam satu gerakan sholat, hadisnya banyak betul. Dan mungkin akan dijumpakan hal yang berbeda, hadis dengan Al-Quran. Itu akan membingungkan kita semua. Maka yang paling mudah itu adalah berfikih kalau mau diamalkan ya. Tapi kalau untuk pengetahuan itu cukup dengan Quran dan hadis, sudah bisa. Tapi kalau ingin mempraktekkannya harus berfikih. Kenapa tak pakai hadis sahih saja Pak Ustaz? Banyak. Seperti yang sudah dicontohkan, hadis sahih tentang iktidal ke sujud, tangan duluan hadisnya sahih, lutut duluan hadisnya sahih. Ingin dipraktekkan, mana yang dipilih? Lutut duluan, kenapa tak tangan? Yang tangan duluan betul juga. Oh kalau gitu tangan duluan Pak Ustaz, kenapa tak lutut? Yang lutut duluan betul juga. Maka jadi bingung gitu. Padahal hadisnya kedua-duanya ada. Jadi kita mau praktekkan gimana? Pakai fikihnya. Kalau tak pakai fikih, itu membuat bingung. Tangan dulu atau lutut dulu Ustaz. Akhirnya dibuatnya kepalanya duluan. Itu tentang hadisnya, bukan hadisnya yang salah, kitanya yang tak paham menempatkan hadis itu. Karena ada orang yang mengaji ataupun belajar tentang sholat, dia tak mau pakai fikih, dia mau pakai hadis-hadis yang sahih, mau pakai ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan terbentur dia dalam banyak hal. Maka cara yang paling aman itu berfikih. Apa terbenturnya Pak Ustaz? Tadi untuk angkat tangan aja udah terbentur gitu. Angkat tangan di sini hadisnya sahih Pak, Imam Bukhari. Angkat tangan di sini sahih juga Imam Bukhari. Mau dibawa dalam sholat, mana yang mau dipakai? Oh kami yang ini Pak Ustaz, kenapa tak yang ini? Ini kan betul juga hadis ini. Oh kami yang ini aja lah Pak Ustaz, kenapa tak yang ini? Ini kan betul juga hadis ini. Jadi kita mau praktekkan kan bingung jadi. Enggak usah sholat aja lah Ustaz kan. Karena sekarang ada pula paham tak usah sholat, yang penting banyak sedekah. Karena kalau manusia itu mati, kemudian dia minta dihidupkan, dia cuma minta satu kesempatan untuk bisa bersedekah, bukan bisa sholat. Berarti yang paling penting yang paling penting sedekah. Ada Pak pengajian begitu, banyak pengikut Ustaz, banyak. Kalau ada pengajian tak mewajibkan sholat, banyak pengikut. Jadi karena kita ingin mempraktekkannya,
Maka kita harus ngaji fikih. Yang malam hari ini kita sampaikan tentang kalau kita sholat, mata ini boleh pejam atau harus kebuka. Kalau dibuka dia, kemana pandangannya? Kalau Bapak Ibu lihat dalilnya, ini tadi kalau kita mengkaji masalah dalil tentang ayat Al-Quran, ini akan terjadi perbedaan. Pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Allah sampaikan apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kalau dihadapkan, nunduk tak begini. Kalau nunduk begini berarti tak dihadap. Kalau menghadap berarti tengok sejajar. Sama kalau kita ngomong sama anak, nak, hadapkan wajahmu ke bapak. Kalau nunduk aja dia kan salah. Tengok ayah, tengok ini baru. Allah sampaikan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Berarti tengok begini, bukan nunduk. Nunduk atau tengok? Kalau nengok berarti datar kan? Kalau nunduk berarti tak ditengok. Masjidil Haram itu tak ditengok, kiblat itu. Nunduk, nengok sejadah, nengok tempat sujud. Kita dalam sholat nengok tempat sujud atau menghadapkan ke kiblat. Yang mana kita buat? Nengok tempat sujud. Berarti tak dipakai ayat ini tadi. Oh, ini ayat Al-Quran kami tak pakai bosan. Kami tetap nengok tempat sujud. Kenapa masih nengok tempat sujud? Sedangkan ayat Al-Qurannya nyuruh hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Masjidil Haram di situ adalah kiblat, kan begitu? Hadapkan wajahmu ke kiblat. Hadapkan, arahkan. Seperti begini. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, datar. Kalau nunduk berarti tak menghadap. Ini baru betul menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Allah suruh hadapkan wajah. Jadi tidak nunduk bosan. Tidak, hadapkan wajah. Menurut Al-Baqarah 144. Ya Bu, nunduk atau datar Bu? Mana menunduk atau datar? Biasa. Kadang nunduk. Sejauh ini menunduk. Sejauh ini menunduk. Nengok sujud. Mau berpindah ke datar tak? Ada ayat Al-Quran juga. Ayat Al-Qurannya sampai pada kita jelas. Kalau ayat-ayat sebelumnya karena taqalluba wajhika fis sama, kan begitu. Dicerita tentang menghadap dan berarah kiblat itu ke Ka'bah. Kemudian ada juga hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innal musalli yanzuru fis salat amama. Salat itu pandangannya amamamu. Amam itu depan. Kalau hamam pakai ha, kamar mandi. Tapi kalau pakai alif, amam depan. Jadi kalau sholat pandangannya ke depan. Ayat Al-Quran Al-Baqarah 144, wajah ini disuruh menghadap begini. Jadi selama ini kami nunduk, salah aja Pak Ustaz. Kalau mau pindah boleh. Mulai besok kami nengok datar aja lah Pak Ustaz. Begitu tengok datar, nampak telepon ibu-ibu, gambar Ka'bah, nampak bordirannya gitu.
Kemudian yang selama ini kita nunduk, kalau ada yang menunduk dia pandangannya, hadisnya Rawi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istafta salat lam yanzur illa mawdi' sujudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas menyampaikan Rasulullah itu kalau dia salat dia lihat pandangan wajahnya itu ila mawdi' sujudi, ke tempat sujudnya. Mulai dari awal Rasulullah salat angkat takbiratul ihram, pandangan matanya sudah tempat sujud. Jadi orang yang mempraktekkan selama ini pandangan matanya ke tempat sujud, mungkin hadis inilah yang dipakai. Dan insya Allah memang inilah hadisnya, Pak. Walaupun dulu bahasa kita mungkin saya diajarkan dulu ini, guru kami dulu ngajarkannya begini, ustadz kami begini, di sekolah kami dulu diajarkan begini. Nah, mungkin inilah salah satu kutipan hadisnya. Rasulullah itu mulai dari memulai sholatnya, dia tidak ada melihat kecuali yang dia lihat adalah tempat sujudnya, berarti nunduk. Cuma ada dua perbedaan, satu datar, yang kedua nunduk. Tidak ada disuruh nengok cap sarung orang, sarung di depan. Wadimor kelas. Cuma ada dua, sujud sama datar. Siapa yang berpendapat tempat sujud itu selain Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, ini jarang-jarang nih bersepakat nih, Bang. Ini menyampaikan kalau sholat lihatlah tempat sujud. Kata Imam Malik, enggak. Kalau sholat lihatlah ke depan. Jadi sebenarnya kalau ada bahasanya masang-masang spanduk di depan nih, kan ada orang ribut-ribut masalah spanduk. Apa pasang spanduk di muka, dosa spanduk, mengganggu orang sholat. Itu mengganggu atau tidak sebetulnya kalau lagi sholat? Enggak. Karena pandangan itu cuma ada dua, datar satu, nunduk satu, tidak ada ke atas. Kalau spanduk itu dipasang di atas, berarti kita menungak ke atas. Dan ke atas begini tidak ada mazhabnya. Sebenarnya tidak mengganggu, cuma kadang terbaca juga kan. Yang punya paham melihat tempat sujud pun kadang ke atas juga pandangannya. Karena penasaran nengok spanduk itu apa bacanya. Padahal siap sholat tak dibaca spanduk itu. Pas sholat aja dia pengen baca. Jadi kalau ribut-ribut masalah ada yang protes tentang spanduk di atas ini, kalau didudukkan masalah fikih sebenarnya tak mengganggu. Karena kalau dia bahasa, jangan letakkan spanduk situ terganggu kami sholat. Tidak terganggu sholat, karena sholat itu datar sama nunduk, tak ada terganggu. Cuma kalau dia membahasakan, wah kami tidak suka ada spanduk di situ, itu beda lagi. Kalau dah suka tidak suka dia kan tidak kajian fikih lagi. Kalau suka tak suka itu kan kajian hati lagi. Jadi kata Imam Malik, pandangan itu ke depan. Kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan itu ke tempat sujud. Lalu kalau kita mau mempermasalahkan ini timbul masalah sebenarnya. Hadis menyuruh tempat sujud, Al-Quran nyuruh pandangannya sejajar. Jadi kalau ingin dibahasakan ikut Quran,
atau ikut hadis. Kan gitu. Sekarang kan sampai ke kita itu kajiannya itu kalau tidak salah benar, kalau tidak checklist silang. Kita ya kaji. Itu salah, itu betul, itu baik, itu buruk, itu aja. Padahal kalau kaji fikih itu tidak begitu. Yang kaji salah benar checklist silang itu kaji hadis betul, itu kaji tauhid betul. Tapi kalau kaji fikih enggak. Bukan berarti kalau enggak silang checklist dia itu Ustaz. Kalau enggak checklist silang tuh enggak. Kalau enggak benar salah tuh. Kalau enggak salah pasti benar. Enggak juga. Itu kaji fikih. Ini kalau kita mau benturkan bisa juga. Mau ikut Quran atau ikut hadis. Al-Quran nyuruh pandangannya sejajar, hadis nyuruh lihat tempat sujud. Akan timbullah masalah baru lagi. Ributlah jamaah. Sampai ada kasus sama dengan kisah kurban. Penitia jual atau tidak kulit nih, ribut peserta tuh. Ada yang nyuruh jual aja, ada yang nyuruh sedekah aja. Akhirnya karena ribut-ribut begitu, apa yang dilakukan sama penitia itu? Ditanam ya, selesai. Seolah-olah itu perkara yang bisa menyelamatkan, padahal membuat permasalahan baru muncul. Kalau kita ingin mengkaji secara dalil, itu dalil. Hadis yang nyuruh tempat sujud, Quran nyuruh datang. Lalu bagaimana mendudukkannya secara fikih? Selesai masalah kalau pakai fikih. Kata ulama yang menyanjurkan kita untuk sholat melihat tempat sujud bukan tidak memakai ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 144 tadi, tidak dipakai mereka. Tapi kata para ulama kita ini, itu ayat bukan untuk orang yang berada di masjid-masjidnya. Itu ayat khusus untuk orang yang berada di Masjidil Haram. Itu komentar mereka. Bukan kami tak pakai ayat itu, kami pakai. Cuma ayat itu kami pakai untuk orang yang berada di Masjidil Haram. Maka kalau sholat di Masjidil Haram, semua ulama fikih kita itu menganjurkan yang ditengok itu masjid atau Ka'bah, tidak menengok keramik atau granit atau tempat sujud. Itu semua mazhab tuh. Jadi kalau di Masjidil Haram ada orang sholat menunduk, itu orang Pekanbaru. Saya. Belum sampai di buka. Kalau nanti nampak Ustaz kami sedang sholat susah cari orang Indonesia. Gampang ya, cari orang Indonesia itu gampang. Tengok di dua keadaan saja. Yang pertama ketika dia tegak, nunduk udah. Kalau nunduk Indonesia. Yang kedua tahiyat akhir. Kalau bengkok badannya begini, itu orang Indonesia tuh. Asal tahiyat akhir begini, itu orang Indonesia. Kita kan agak susah bedakan mana Thailand, mana Indonesia, Singapura, wajah-wajahnya mirip. Tapi kalau dari sholat dapat kita langsung di Indonesia. Jadi kalau berada di Masjidil Haram, masjid di luarnya atau di dalamnya itu tak nunduk. Tengoklah masjid itu, tengoklah Ka'bah. Itu sepakat seluruh ulama-ulama ini. Insya Allah saudara-saudara dan keluarga ataupun teman-teman kita yang berangkat haji, Allah karuniakan haji yang mabrur insya Allah. Amin. Perjalanannya selamat dan Allah mudahkan. Amin. Jadi komentarnya itu ayat untuk orang yang berada di Masjidil Haram. Bukan berarti Imam Syafi'i tak hafal ayat Al-Quran itu, tak ngerti Imam Hanafi tentang ayat Al-Quran itu. Mereka itu ngerti betul. Maka satu hal saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nanti Bapak Ibu baca buku
kemudian atau dengar ceramah, baca buku atau dengar ceramah atau dengar video-video tentang ibadah, lalu Bapak Ibu jumpakan ada hadis yang sahih tak sama dengan apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan, tak boleh ada dalam pikiran kita, berarti salah imam-imam itu, salah Imam Syafi'i itu tak boleh. Karena semua hadis, semua ayat itu ada dalam hati dan jiwa ulama-ulama kita. Kita baru jumpa satu atau dua hadis ini. Hadis itu sudah semua sama mereka. Yang sampai ke kita ini, itu sudah sampai ke mereka. Bahasanya tak mungkin sampai ke kita kalau tak sampai ke mereka. Dan tak mungkin sampai ke kita tak sampai ke mereka. Itu tak mungkin. Seleksinya itu mereka, ulama-ulama mazhab itu baru sampai ke awal. Jadi kalau kita baca, oh ternyata kalau sholat itu tak boleh rupanya pandangan awak itu ke bawah, harus datang tengok. Berarti yang selamanya buat salah. Ada ayatnya memang, tapi komentar ulama kita Pak, ayat itu untuk orang yang di Ka'bah, di Masjidil Haram. Di masjid-masjid selain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekalipun, itu sholatnya maudhi sujud, di tempat sujud. Tengoklah tempat sujud itu begitu. Kiblat sholat, wajah kita ini, kiblat wajah ini tempat sujud. Lalu komentar Imam Malik tentang hadis ini apa? Yang itu juga jadi. Imam Malik mengatakan nengok tempat di Ka'bah ataupun kiblat. Sedangkan hadis ini menyuruh nengok tempat sujud. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Imam Malik tak pakai hadis ini? Kan enak Pak Ustaz, kalau semuanya sama semua. Kalau kita mengharapkan sama semua, itu mustahil. Mustahil. Kalau kita mengharapkan satu masjid nih, itu cara beribadahnya sama semua, satu masjid mungkin. Tapi kalau satu RW, satu kabupaten, satu kota, itu untuk sama itu mustahil rasa-rasanya. Mulai dari telunjuk ada macam-macam orang ini. Ada gerak gini, kalau pegang pun tak bergerak juga dia. Udah dipegang pun masih bergerak juga. Mau kita sampaikan jangan gerak-gerak, bisa beribut awak. Jadi komentar Imam Malik tentang hadis ini apa? Apakah hadis ini tak sampai ke Imam Malik? Pasti sampai. Karena Imam Malik itu ahlul hadis, ulama hadis yang paling bagus keulamaannya atau pemahamannya atau hafalannya tentang hadis itu Imam Malik. Maka Madinah itu di tempat Imam Malik tinggal dikenal dengan Darul Hadis, kampungnya hadis. Ulama-ulama hadis, kitab-kitab hadis itu di sana semua. Dan disitulah Imam Malik tinggal, mulai dia lahir sampai dia wafat. Artinya apa? Hadis-hadis itu ngumpulnya di sana. Jadi Imam Malik sampai hadis ini, insya Allah sampai. Dan rasa-rasanya pastilah sampai. Tak mungkinlah sampai ke awak, tak sampai ke para ulama-ulama. Tapi pemahamannya yang berbeda. Kata Imam Malik, kami tidak menerima hadis ini. Hadis ini lemah. Kata dia begitu. Gimana kita nyalahkan Imam Malik? Tak bisa. Bilang Imam Malik di Malaysia, oh berdosa. Imam Malik ini tak paham Quran, berdosa.